Halo semuanya, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pendidikan Informatif. Nah, saya Rizky dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait tema yaitu suara mahasiswi terkait pendidikan masa kini. Nah teman-teman, di depan saya sudah ada dua mahasiswi cantik nih, mahasiswi asal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk itu kita kenalan dulu deh. Yang satu ini adalah Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo Rizky. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan di sebelah Kak Fitri ada Kak Wirna. Halo Kak Wirna. Halo juga Kak Rizky. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang terkait pendidikan masa kini dari pandangan dan pengalaman Kak Fitri sama Kak Wirna, teman-teman. Mungkin pertanyaan pertama saya akan tanyakan dulu kepada Kak Fitri. Baru setelah itu baru saya tanyakan kepada Kak Wirna. Oke, ciao. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Fitri nih. Mungkin langsung saja ya Kak Fitri. Yang ingin saya tanyakan sebagai Kak Fitri sebagai seorang mahasiswa nih ya. Bagaimana Kak Fitri melihat pendidikan di era sekarang atau di kondisi saat ini? Bisa Kak Fitri jelaskan sebagai seorang mahasiswi? Menurut saya tuh pendidikan saat ini sudah cukup bagus. Akan tetapi masih ada sedikit tantangan seperti metode pembelajaran dan kadang juga kurang bervariatif dan masih ada juga yang masih kurang bagus lagi. Oh iya, dari segi pembelajarannya memang teknologinya sudah memadai ya. Cuman ini model-model pembelajarannya kurang bervariasi sehingga banyak peserta didik atau mahasiswa yang kadang-kala merasa bosan ya dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh kira-kira metode pembelajaran apa sih yang sering Kak Fit dapat di dalam kelas? Yang sering saya dapat dalam kelas itu seperti ceramah dan diskusi, paling tidak tuh kelompok diskusi seperti kerja kelompok begitu, Presentasi. presentasi itu aja sih paling saya sering dapat dalam kelas. Jadi pembelajaran yang paling didapat di dalam kelas itu misalnya diskusi, Iya. ceramah, dan presentasi. Meskipun teknologi sudah berkembang pesat, namun masih ada juga ya dosen yang sering kasih metode ceramah, Iya. diskusi, Iya. gitu ya. Iya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Kak Fit, kita kan sekarang berada di era 21 nih, yang dimana teknologi itu sangat berkembang pesat dan juga ada pembelajaran serba visual, digital. Jadi, menurut Kak Fit nih, bagaimana proses pembelajaran digital itu dapat membantu proses pembelajaran Kak Fit selama mempelajari pengetahuan di dalam kelas? Menurut saya tuh sangat membantu, terutama tuh di akses materi dan pengumpulan tugas. Dan juga kayak seperti sedang mengikuti Zoom, iya, ketua kelas sama dosen itu. Jadi pembelajaran digital itu punya efek yang sangat besar ya. Selain dapat membantu kita mengakses pertanyaan-pertanyaan sulit, mungkin dapat membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin menurut kita masih sangat sulit. Iya. Kita bisa cari di internet. Jadi di era 21 ini peran teknologi itu sangat penting ya Iya. bagi mahasiswa. Sangat penting. Baik, mungkin pertanyaan Kak Fit cukup sampai di sini dulu. Iya. Selanjutnya kita akan tanya kembali terhadap Kak Wirna. Iya. Nah, untuk Kak Wirna nih, Kak Wirna kan juga kan fakultas sama Kak Fit nih, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pertanyaan pertama untuk Kak Wirna, bagaimana sih pengalaman Kak Wirna yang Kak Wirna rasakan sebagai seorang mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Cukup beragam ya, karena ada mata kuliah yang sangat menyenangkan karena dosennya itu komunikatif. Tetapi ada juga sebagian dosen yang terasa seperti monoton ya. Jadi beragam maksudnya di pengalaman yang Kak Wirna rasakan. Iya. Ada juga dosen yang mungkin humble, yang welcome, ada pula yang formal-formal saja yang buat kita merasa canggung. Begitulah nih pengalaman saya juga sebagai seorang mahasiswa waktu itu. Saya juga merasa bahwa ada dosen yang seperti kayak ayah saya begitu terbuka. Tapi pula ada dosen yang tatapannya sini Iya. seperti takut. Iya. Begitu ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya tuh mungkin terus menurut Kak Wirna tuh
Kak Wirna suka pembelajaran yang secara virtual atau tatap muka? Kalau dari saya tuh saya lebih suka dan nyaman itu tatap muka karena interaksi langsung itu dapat membuat saya lebih fokus dan paham materi terhadap yang disampaikan oleh dosen tersebut. Oh gitu ya. Iya. Karena mungkin bisa saja kan di virtual kelas atau saat online itu kan kadang-kala ada jaringan tuh yang Iya, buat kita iya. semakin susah. Misalnya ada dosen yang menerangkan tiba-tiba dengan kita ngelek, akhirnya kita kan tidak terlalu paham, tidak fokus, yang membuat akhirnya di pembelajaran kita tuh menjadi tidak maksimal. Iya. Tapi kalau di tatap muka kan kita nih ngadepin sama Iya, dosen saya langsung, paham. jadi membuat kita saling paham. Iya. Interaksinya juga berjalan tanpa ada miskomunikasi dan misinformasi. Jadi lebih suka tatap muka ya. Iya, saya lebih suka tatap muka. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Wirna. Kan tadi kan Kak Wirna telah menjawab terkait bagaimana ragamnya mata kuliah yang kami dapatkan, juga model pembelajaran apakah virtual atau tatap muka, dan ini mungkin pertanyaan puncaknya. Iya. Jadi menurut perspektif Kak Wirna ini, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi itu? Kalau menurut saya itu pentingnya itu sistem penilaiannya ya. Karena bukan hanya fokus pada ujiannya saja, tetapi harus pada proses dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Jadi itu pesan Kak Wirna untuk para sivitas akademik, karena melihat kondisi-kondisi di universitas kita yang mungkin penilaiannya itu hanya berakhir pada proses akhir saja, tapi dalam proses di mana mahasiswa itu melakukan pembelajaran itu tidak dinilai secara efektif ya. Iya. Nah itu yang membuat kita merasa bahwa percuma kita belajar, namun pada akhirnya di penilaian kita atau kerja keras kita itu ditentukan pada hasil puas dan UTS saja. Nah itu maksud kalian teman-teman. Jadi banyak sekali yang kita dapat dari seputar pengalaman, seputar pandangan dari pengalaman kakak-kakak mahasiswa kita ini, yaitu kakak mahasiswa dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah baik teman-teman, karena tadi kita telah mendengarkan pandangan dan pengalaman dari Kak Fit sama Kak Wirna terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mereka alami, dan sekarang kita telah mencapai pada puncak acara kita. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin melihat mungkin ada pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Kak Fit maupun Kak Wirna. Mungkin yang pertama Kak Fit dulu deh, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya? Boleh. Pesan saya, teruslah berusaha dan selalu belajar, jangan selalu tergantung pada ChatGPT. Apapun itu harus tetap belajar, dan yang paling penting selalu membaca buku. Nah, Jangan. itu teman-teman, apa yang disampaikan Kak Fit itu betul loh. Jadi kita tidak boleh terpaku pada teknologi saja, meskipun kita hidup di era berkembangnya teknologi yang sangat besar. Tapi yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana kita membiasakan kebiasaan literasi, membaca buku, supaya kita juga melatih kemampuan otak kita dalam menganalisis suatu permasalahan dan tidak terpaku saja pada ChatGPT. Nah, selanjutnya kepada Kak Wirna mungkin yang ingin disampaikan kepada para teman-teman semua yang akan menonton video ini. Kak Wirna silakan. Iya teman-teman, pesan saya itu tetap semangat belajar dan berusaha, dan teman-teman kalau belajar jangan hanya terlalu bergantungan kepada AI saja, tetapi harus proses berpikir sendiri supaya itu bisa menjadi bekal bagi teman-teman. Nah, itu dia pendapat atau pesan yang disampaikan oleh Kak Wirna, kurang lebih sama dengan Kak Fit ya. Bahwasanya memang karena kita hidup di era serba teknologi, teman-teman tidak perlu untuk terus menggantungkan diri pada AI atau ChatGPT, Google, internet. Itu bisa, tapi gunakan dengan bijaksana. Sebijaksana teman-teman ya, dengan terus-terus menggunakan ChatGPT yang akhirnya secara tidak sadar teman-teman mematikan kemampuan otak teman-teman semuanya. Begitu ya Kak? Iya. Untuk itu terima kasih untuk Kak Fit sama Kak Wirna yang telah memberikan kesempatan untuk sekedar hadir di acara ini, serta untuk membagi pengalaman dan pandangan Kak Fit dan Kak Wirna terkait pendidikan yang ada di universitas kita ini. Dan semoga itu menjadi bahan refleksi, bahan inovasi, dan bahan untuk kita kaji sama-sama
agar nantinya kita dapat melihat pendidikan dengan arah yang lebih baik lagi. Saya Rizky pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode ngobrol pendidikan inspiratif pada episode berikutnya. Dan ingat, ngobrol santai tapi serius belajar. Cak.